Oke, di sini saya akan mencoba membahas bagaimana menerangkan hukum Newton dengan cara sederhana. Untuk menerangkan hukum Newton secara sederhana, saya akan mengajak kalian untuk membayangkan sesuatu. Oke, siap? Oke ya. Sekarang coba bayangkan kalian punya sebuah meja. Katakanlah kalian punya sebuah meja di dalam suatu ruangan. Nah, meja tadi coba kalian dorong. Nah, apa yang terjadi ketika kalian dorong? Nah, meja itu apa? Akan bergerak. Oke. Ketika kalian dorong, meja itu akan bergerak. Nah, dari peristiwa tadi kita bisa apa ya? Bisa mengambil sebuah data. Pertama apa? Pertama kita punya meja. Nah, meja itu kalau kita ukur, dia itu akan punya suatu apa? Yang namanya massa. Yang kedua, ketika meja tadi kita dorong, dia itu akan mengalami perubahan posisi atau yang bisa kita sebut namanya kecepatan. Itu ya. Jadi dia ada kecepatan dan ada masanya. Tapi sebelum kita dorong dia itu apa? Dia itu diam. Nah, karena dia itu diam berarti dia itu kecepatan awalnya itu 0. Nah, berarti saat kita mendorong meja ya, berarti ada yang namanya perubahan kecepatan atau yang bisa kita sebut percepatan. Nah, dari peristiwa tadi kita bisa simpulkannya bahwa ketika dorong meja kita mendorong masanya dan akan terjadi apa namanya perubahan kecepatan atau percepatan. Berarti dorongan itu akan menimbulkan perubahan kecepatan atau percepatan pada meja tadi. Nah, dalam fisika meja tadi dilambangkan massa dan perubahan kecepatan tadi dilambangkan dengan A. Nah, dorongan tadi dilambangkan dengan sigma F. Gitu ya. Jadi itu adalah cara singkat hukum Newton kedua. Jadi dari situ kita bisa simpulkan kalau sigma F itu sama dengan massa kali percepatan. Nah, itu yang biasa kita kenal sebagai hukum Newton kedua. Oke. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita dorong meja tapi mejanya tidak bergerak? Apa yang terjadi? Nah, ketika kita mendorong meja tapi mejanya tidak bergerak, dia itu tidak akan ada perubahan kecepatan atau kecepatannya itu 0. Baik kecepatan sebelum didorong maupun setelah didorong, maka kecepatannya itu perubahan kecepatannya itu 0 atau kecepatannya itu 0. Nah, karena kecepatannya itu 0, maka tadi ya sigma F itu sama dengan M kali A. Karena M-nya 0, A-nya 0, maka sigma F-nya 0. Nah, sigma F sama dengan 0 ini yang kita kenal dengan inersia. Atau inersia itu apa? Jadi inersia itu kecenderungan benda untuk tetap diam. Nah, itu namanya inersia. Kita bisa tahu dari sigma F-nya itu sama dengan 0 tadi ya. Oke, itu sigma F sama dengan 0 itu juga yang biasa kita tahu dengan hukum Newton pertama. Terus kita akan coba bahas lagi hukum Newton kedua. Untuk membahas hukum Newton kedua kita coba bayangkan lagi. Coba kita bayangkan kita mendorong tembok. Nah, apa yang terjadi? Saat kita mendorong tembok, nah, yang terjadi adalah kita seperti didorong balik. Kenapa? Nah, itu bisa kita jelaskan dengan hukum Newton ketiga. Jadi, ketika kita memberikan dorongan terhadap tembok, nah, tembok tadi akan memberikan dorongan balik kepada kita. Nah, atau yang dalam hukum Newton 3 dikatakan F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi ketika kita mendorong tembok, nah tembok itu akan memberikan tanda kutip yaitu akan mendorong balik. Gitu. Ya, coba saja kalau Anda tidak percaya, coba rasakan, coba lakukan. Oke, jadi itu penjelasan secara mudah ya. Apa itu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari ketiga hukum Newtonnya. Kalau bisa saya
ringkas berarti hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0, atau dikenal juga hukum inersia atau kelembaman. Yang kedua, hukum Newton kedua itu sigma V sama dengan M kali A. Hukum Newton 3, F aksi sama dengan minus F reaksi. Oke, cukup sekian. Terima kasih.